Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya EN Nuraini, guru SMA Negeri 1 Cipari, calon guru penggerak angkatan 1 19C2 Kabupaten Cilacap. Fasilitator Ibu Tri Mulyani SPD MPD, pendamping Bapak Arsyad Riyadi SSI. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.3. 1.3.A.9 Koneksi antar materi modul 1.3. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kaitan materi modul 1.3 visi guru penggerak. Pada video ini saya akan menyampaikan 1. Visi, dilanjutkan dengan visioning, pentingnya visioning bagi guru penggerak. 2. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3. Nilai dan peran guru penggerak. 4. Inquiry apresiatif IA, Bagja, Kurva belajar. Selanjutnya yang kelima yaitu murid merdeka. Visi merupakan impian atau harapan cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Visioning adalah seni melihat masa depan dengan menghidupkan kembali imajinasi, kreativitas, inovasi, membuka hati pikiran, dan semua indera setiap manusia saat proses belajar. Untuk melakukan upaya transformasi pendidikan di sekolah, guru penggerak harus memiliki visi dan imaji yang kuat terkait perannya sebagai agen perubahan. Melalui visioning, seorang guru penggerak harus mengupayakan penyelarasan kekuatan agar kelemahan suatu sistem dalam organisasi menjadi tidak relevan. Bapak dan Ibu, mari kita lihat visi berikut ini. 1. Berpihak pada murid. 2. Berpotensi menumbuhkan murid merdeka. 3. Menggunakan model inquiry apresiatif dalam membawa perubahan. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, harapan peran guru penggerak. 1. Mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif. Profil pelajar Pancasila. 2. Menjadi pelatih atau coach, mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. 3. Menjadi teladan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan Indonesia. Untuk mewujudkan itu, nilai dan peran guru penggerak. 1. Mandiri. 2. Reflektif. 3. Kolaboratif. 4. Inovatif. 5. Berpihak pada murid. Di dalam modul ini, saya juga mempelajari tentang inquiry apresiatif IA. Inquiry apresiatif yaitu sebuah pendekatan dalam manajemen perubahan dan pengelolaan lingkungan yang positif. Pendekatan inquiry apresiatif bermanfaat dalam melakukan visioning suatu organisasi atau komunitas, terlebih untuk menemukan kekuatan, impian, merumuskan strategi, serta sejumlah langkah aksi dalam rangka mewujudkan impian bersama suatu komunitas atau kelompok. Lebih dari itu, yang paling esensial dalam pendekatan inquiry apresiatif adalah memiliki daya dorong dalam mendorong individu atau komunitas untuk menemukan impian yang paling memanggil, sehingga masing-masing individu dan komunitas termotivasi untuk mentransformasikan impian tersebut dalam tindakan. Apa itu inquiry apresiatif Bagja? Bagja yakni sebuah tahapan dalam pendekatan inquiry apresiatif dalam pengelola perubahan. Bagja arti dalam bahasa Sunda artinya bahagia ketika kita melakukan perubahan melalui dari proses sampai hasil diharapkan dalam keadaan bahagia. Bagja merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J.
jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Kemudian saya juga belajar tentang kurva belajar. Kurva belajar mirip dengan seekor anak burung belajar terbang untuk yang pertama kali keluar dari sarangnya. Kurva belajar dalam membiasakan sesuatu yang baru dapat melihat lintasan kurva dari seekor burung yang baru bisa terbang. Seekor burung yang baru bisa terbang, lintasan terbangnya membentuk kurva, melandai ke bawah, lalu kemudian meninggi ke atas. Begitu pula saat kita memulai sebuah perubahan atau transformasi positif, segala hambatan, cibiran, dan beban berat pasti akan meliputi kita. Pelan tapi pasti. Jika perubahan positif itu dijalankan secara konsisten, pada akhirnya perubahan itu akan terasa ringan dan dapat menjadi suatu kebiasaan. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, maka peran penting guru dalam mewujudkan murid merdeka yaitu 1. Menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Menggali potensi murid, baik minat, bakat, cara belajar sesuai dengan kodrat zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan bermakna. 4. Menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Jika kita menerapkan inquiry apresiatif, maka akan lahir merdeka belajar. Orang yang mengatur sendiri tujuan, cara, dan penilaian belajarnya. Kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap cara anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Akan tetapi, biasakanlah anak-anak mencari sendiri segera perbuatannya dan menggunakan pikirannya sendiri. Itu menurut pendapat Ki Hajar Dewantara. Dengan begitu, maka akan lahir murid merdeka. Murid merdeka, murid yang memiliki kesempatan seluas-luasnya dalam belajar sesuai dengan minat dan bakatnya tanpa paksaan dari pihak manapun sesuai kodratnya. Murid merdeka mengarahkan tujuan, cara, dan penilaiannya yang ditandai dengan orientasi pada penguasaan kompetensi dan pola belajar yang bersifat personalisasi. Setelah mempelajari modul 1.3 visi murid merdeka, yaitu sekolah menjadi rumah yang nyaman, taman yang indah, aman, dan tempat tumbuh berkembangnya bakat dan minat murid untuk maju berprestasi, memiliki karakter yang kuat sesuai dengan perkembangan zaman dalam bingkai iman dan takwa. Dengan visi di atas, potensi, bakat, dan minat anak dapat berkembang melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Pendidikan yang dilaksanakan bersifat global sesuai perkembangan zaman, memperkuat berbagai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, maju berprestasi dalam bingkai iman dan takwa. Kemudian, aksi nyata yang akan saya lakukan dengan penerapan inquiry apresiatif bagja yaitu saya ingin memanfaatkan angklung yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Cipari yang dibeli sejak tahun 2018. Namun, sampai saat ini belum pernah digunakan atau difungsikan. Lebih lengkap tentang penerapan inquiry apresiatif bagja pada angklung ini akan saya paparkan pada tugas 1.A.10 aksi nyata. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi koneksi antar materi modul 1.3 sintetis pengetahuan dan rancangan tindakan aksi nyata. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.